Amiruddin Sandi SSTP MSI lahir di Palembang 25 Juni 1984. Ayah dari 3 orang anak ini merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN tahun 2007. Meski masih tergolong muda, suami dari Sefriyanti ini telah dipercaya mengemban beberapa jabatan penting, di antaranya sebagai Sekretaris Camat, Kabag Humas Kota Palembang, dan kini menjabat sebagai Camat Sako Palembang. Peraih pegawai teladan Pemkot tahun 2007 ini kini menjadi calon doktor ilmu lingkungan bidang konsentrasi pemberdayaan masyarakat. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan seorang sosok camat yang masih berusia 36 tahun, muda, berprestasi dan energik, yakni Bapak Amiruddin Sandi yang merupakan Camat Sako Palembang. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Oh, waduh. Mbak Wima masuk. Waalaikumsalam. Masuk. Baik. Wah, alhamdulillah bisa sehat ketemu ya, lagi. Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Terima kasih. Ini ruangan Camat Sako ini. Akhirnya bisa sampai juga ya ke ruangan Camat Sako Palembang. Ya. Kamir, apa kabarnya Kamir? Alhamdulillah, sering ketemu. Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Yang pasti yang selalu diingat dari Kamir ini selalu energik dan juga tetap semangat ya, dalam menjalani penting hari-harinya. itu penting. Nggak sibuk hari ini? Enggak terlalu hari ini. Lumayan biasa, tadi warga banyak yang ngadep dan sebagainya, tapi biasa itu permasalahan seorang camat itu tiap hari. Sudah makanan sampiran setiap hari begitu ya Kamir ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau menjadi seorang camat itu sibuk nggak sih sebenarnya? Camat ini kan mengurusi warga, intinya menjembatani antara warga dengan pemerintah. Bagaimana kita fasilitasi pengaduan, fasilitasi kebutuhan, apa-apa yang mungkin kurang, sarana sosial, kebutuhan sosial itu kita fasilitasi. Nah memang pasti setiap hari pasti ada. Dan memang permasalahan setiap masyarakat tuh ya beda-beda, mulai dari masyarakat yang golongan bawah sampai yang yang punya posisi dan sebagainya, tetap kita harus akomodir semua itu. Tapi di usia 36 tahun ya? Iya. Di usia 36 tahun sudah menjadi seorang katakanlah pemimpin begitu ya untuk tingkat kecamatan. Lalu apakah ada tantangan tersendiri begitu? Pasti. Jadi tantangan itu pasti ada. Jadi memang kondisinya tidak mudah karena Sako ya, ini Sako kita bicara konteksnya kecamatan Sako, ini kecamatan induk. Dulu cuma ada 6 kecamatan induk, salah satunya Sako. Jadi banyak orang lama di sini bahasanya, banyak orang yang mantan-mantan pejabat, mantan-mantan ini yang anak-anaknya juga semua sudah sukses. Jadi harus kita maklumi bahwa mereka juga pasti punya pemikiran yang lebih maju gitu. Jadi saya harus bisa bagaimana menanggapi apa-apa yang mereka sampaikan tuh dengan baik, dengan sopan, dengan bijaksana gitu. Jadi menyesuaikan dengan situasi. Tapi itu menjadi apa dilema tersendiri begitu selama menjabat sebagai seorang camat. Iya, jadi memang sering datang ke sini. Saya ini mantan apa gitu ya. Alhamdulillah dengan apa yang saya miliki, dengan teamwork yang saya miliki, kami sampai hari ini bisa mengakomodir lah, bisa menanggapi semua permasalahan itu dengan baik. Gitu. Oke. Kamir, tapi kalau berbicara mengenai usia kan 36 tahun untuk menjadi seorang camat itu katakanlah apa ya pencapaian yang luar biasa begitu ya. Pernah bermimpi secepat ini udah duduk di kursi ini? Kalau di Kota Palembang belum. Kalau di Kota Palembang saya memang agak ya bangga lah ya, karena kondisi Kota Palembang seperti Sako saja ini 97.000 hasil sensus kemarin, 97.000 jiwa. Jadi ini hampir satu kota pagar alam kalau kita lihat ini kondisi jumlah penduduknya. Jadi
tambah setengah dari kecamatan tetangga sudah jadi satu kabupaten atau satu kota di tempat lain. Jadi dengan kondisi demikian ya saya berusaha untuk tetap bagaimana kita ini bisa diakomodir semua. Nah, gitu. Jadi dengan berbagai kompleksitasnya gitu. Iya, itu juga prestasi ya begitu ya? Iyalah prestasi, alhamdulillah lah. Jadi memang saya berusaha untuk dewasa sebelum waktunya. Nah itu dia, dewasa sebelum waktunya. Apakah selama menjadi seorang camat ini ada yang katakanlah sebelumnya itu berpikir, aduh ini masih muda sekali, belum seperti apa ya, belum terlalu luas begitu pandangannya untuk jadi seorang jadi camat. memang orang kan seperti saya belajar dulu, memang penampilan itu bukan yang utama, tapi yang pertama dilihat. Jadi dengan saya menunjukkan performance saya yang baik, dengan sikap-sikap yang baik, sopan, ramah dan sebagainya, mudah-mudahan masyarakat juga dengan teknologi yang saat ini tuh sangat berkembang, ya bisa menilai sendiri. Alhamdulillah sampai dengan hari ini masyarakat semua sangat welcome, sangat menghargai, sangat kooperatif, terutama di masa pandemi ini. Jadi memang kondisinya alhamdulillah gitu. Jadi kami unsur Tripika kecamatan ini juga kompak gitu. Pendekatan yang seperti apa sih yang disodorkan kepada masyarakat? Oh iya, jadi begini. Jadi untuk pendekatan ini saya seminggu itu 2 kali, 3 kali, ada yang kadang 1 kali. Saya melakukan anjang sana. Jadi saya silaturahmi ke RW itu ada mungkin 4 RT, 5 RT, jadi kadang 3 RW gitu. Jadi saya anjang sana dan saya bawa hadiah di situ. Hadiahnya nggak besar-besar. Saya kadang-kadang bawa alat olahraga gitu. Jadi bola voli sama netnya gitu. Ada berapa set itu saya bagikan gitu. Kemudian ada juga alat kebersihan cangkul, kemudian keranjang sampah. Jadi saya berharap dengan saya memberikan hal-hal itu bisa memberikan motivasi untuk warga tadi. Oh ini loh tujuannya, supaya mereka bisa mengerti. Dan sekaligus kami Anjang Sana itu ngajak juga unsur-unsur Tripika kecamatan. Baik, Kak Amir dulu kan sebelumnya sebelum jadi camat Sako ini di Humas ya. Iya. Kita sering ketemu begitu ya. Acara-acara sering ketemu. Baik. Bedanya apa sih ketika setelah menjadi seorang camat, kemudian juga sebelumnya kan tentunya berbeda sekali kan dunianya, seperti pernah sekcam juga. Lalu apa yang pertama sekali diingat ketika menduduki kursi ini tuh apa yang pertama kali dirasakan? Ya, jadi sesuai dengan apa yang pengalaman yang saya alami ya, bahwa setiap orang tuh punya daya sebenarnya, punya kemampuan. Jadi itu prinsip yang saya pegang. Jadi dimanapun saya bertugas, saya tidak pernah bahasanya tuh untuk kamu nih tidak usah, sudah silakan, tidak usah dipakai bahasanya gitu. Enggak, semuanya punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Jadi walaupun sekecil apapun itu kemampuan gitu. Jadi saya berusaha untuk menghargai apapun yang dikerjakan sepanjang itu baik oleh staf saya. Nah, ketika itu saya lakukan, ya alhamdulillah inovasi-inovasi itu muncul sebenarnya dari staf kita sendiri sebenarnya. Kalau kita mau memikirkan sendiri kadang-kadang belum tentu gitu, dan kita timbulkan ide tapi staf tidak bisa melaksanakan kan repot juga. Nah, jadi memang banyak hal yang sudah saya alami, pindah tempat tugas saya sudah berapa kali, sudah 13 tahun PNS ini. Jadi pernah sekcam, pernah juga jadi kabak, pernah juga jadi kepala bidang di sebuah dinas. Jadi memang anak buahnya, stafnya mulai dari yang masih muda sampai yang sudah mau pensiun. Nah, itu kondisi-kondisi yang saya alami pengalaman. Jadi udah, jadi jangan pusing gitu kan. Kadang-kadang adalah ya tidak sesuai dengan harapan kita, tapi tidak perlu dikesampingkan. Terus kita pacu, kita kasih motivasi supaya mereka mau bekerja. Jadi karena memang kompleks sekali begitu ya permasalahan. Ya, alhamdulillah semuanya kompleks. Saya dulu di sekretaris camat di Kalidoni. Jadi saya dulu sempat berpikir, masuk Kalidoni ini, aduh, kan wilayahnya mungkin ya image-nya mungkin bagaimana. Tapi alhamdulillah setelah saya jalani kurang lebih sekitar 10 bulan, ya warganya sangat welcome sekali, sangat ramah, sangat ini sekali gitu, sangat baik gitu. Ini menarik sekali pemirsa, kita saat ini sedang berbincang bersama Kak Amiruddin Sandi yang merupakan camat Sako Palembang. Di usia 36 tahun beliau sudah duduk di kursi camat. Seperti apa lagi keseharian beliau, kita ikuti dalam Bukan Basa-Basi.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Bapak Amiruddin Sandi, Camat Sako Palembang. Kamil, kita sambil jalan boleh? Bagus banget ya sekarang ruang kantor camatnya begitu jadi, ya. Suasana kerja itu perlu dibangun. Nah, itu prinsip saya. Jadi kalau kantornya nyaman, kantornya bersih, ya alhamdulillah mudah-mudahan kinerja juga bisa meningkat gitu. Iya, jadi semangat juga. Semangat pegawai lah. juga semangat. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong masih penting. ada nggak tempat bermain bulu tangkis di bawah? Tidak ada lagi, sudah dibongkar. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan kita akomodir lagi untuk dibangun lagi gitu. Tapi memang perubahan paradigma dari kantor juga terlihat bahwa lebih segar begitu ya, lebih fresh. Yang begitu. jelas saya menjaga kebersihan. Selalu jaga kebersihan itu penting karena ya gimana kalau kita mau ngajak masyarakat suruh bersihkan lingkungan kita sendiri nggak bersih kan repot gitu kan. Itu. Ini apa ini Kak? Ini mantan camat ini saya nih. Ini sebenarnya masih ada satu orang yang belum masuk. Fotonya. Iya, karena fotonya nggak ada ini. Oh, jadi memang dari tahun 1989. Jadi Sako ini diresmikan dibentuk tahun 89. Jadi termasuk Kecamatan Induk. Termasuk Kecamatan Induk 89 artinya sudah 31 iya, tahun. Jadi bergeser, iya. kemudian semuanya ada di sini sampai. Dan sejarahnya saya yang paling muda menjabat Camat Sako di saat ini. Iya betul. Tapi kalau berbicara mengenai kantor camat ini kan memang kaitannya pelayanan kepada masyarakat begitu ya. Biasanya Kamil ini sorry to say ya, kalau masyarakat tuh selalu berpikir aduh kalau perizinan dan lain sebagainya berurusan dengan kantor camat dan birokrasi itu susah sekali. Nah, merubah mindset masyarakat itu seperti apa sih? Ya, jadi memang untuk di kecamatan ini sekarang ini sudah ada paten namanya, pelayanan terpadu kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu kita punya loket. Jadi tidak lagi masuk ngetok, Assalamualaikum Pak Camat, gitu gini saya membuat ini dan sebagainya, tidak bisa lagi. Atau ke kasih-kasih yang lain itu tidak bisa. Jadi semuanya harus ke loket. Nanti dari loket ada petugasnya baru mengarahkan ke mana gitu. Dan di era saya memimpin saya tidak mau ya seperti itu. Jadi masyarakat silakan kalau mau bertemu silakan kita menunggu, silakan kita ikuti aturan. Silakan semuanya kita tertibkan gitu. Jadi tidak boleh lagi ada main belakang satu atap tapi banyak pintu ya tidak efektif. Jadi semuanya harus tertib, semuanya harus ikuti aturan, syarat-syarat sudah kita sampaikan, sudah kita tentukan. Jadi masyarakat tetap mengikuti saja. Jadi memang standar waktunya itu memang sudah terjadwal. Oh iya, sudah terjadwal. Jadi saya patok itu pelayanan itu 1 hari ya. Maksimal itu 1 hari maksimal sudah selesai. Satu hari? 1 hari termasuk misalnya ada rekomendasi, itu kita memerlukan pengecekan ke lapangan misalnya oleh staf terantip kita misalnya, itu 1 hari. Masuk berkas, bapak itu menunggu atau ibu itu menunggu, langsung kita cek ke lapangan, langsung kita periksa gitu. Langsung kalau memang sudah clear, langsung kita tanda tangan. Jadi perubahan mindset yang seperti itu juga tentunya harus segera diketahui oleh masyarakat begitu ya. Oh iya, penting. Ya? Karena memang kalau selama ini tuh yang kita pikirkan ketika berurusan dengan birokrasi itu apalagi perizinan dan lain sebagainya, image-nya itu lama sekali, kemudian juga mejanya itu banyak sekali yang harus dilewati. Iya, jadi alhamdulillah semenjak ini kan semakin hari semakin baik. Jadi semenjak juga kepemimpinan Pak Hanojoyo, Ibu Fitrianti Agustinda ini juga memang kondisinya juga sudah semakin tertib, semakin rapi gitu ya administrasi semenjak Sekda Pak Ratu Dewa juga. Jadi kami didorong untuk berinovasi. Jadi seperti di kami ada aplikasi namanya aplikasi Sigap, Sistem Informasi Warga Aktif dan Pintar. Jadi warga itu cukup mau minta bantu misalnya mobil jenazah nih, cukup melalui website, mengadu tentang apa saja itu bisa gitu dan sebagainya. Kemudian beberapa program-program juga saya terus melakukan inovasi gitu. Jadi kami didorong termasuk pelayanan dasar gitu. Jadi memang penggunaan jaringan internet ini juga bersumber dari perubahan. Betul. Jadi jaringan internet ini kami setiap waktu saya di Sako ini setiap ruangan saya wajibkan wifi gratis semua. Oh begitu. Dan ini di masa pandemi kami juga buat wifi gratis untuk warga yang anak-anaknya mau sekolah, karena saya survei itu sehari sekitar 30.000 itu membutuhkan
uang pulsa. Jadi bagi warga yang tidak mampu, dia boleh datang ke sini, anaknya mau belajar. Ada beberapa. Oh, begitu? Iya. Jadi disiapkan begitu tempat Disiapkan di sini. tempatnya, tapi sarananya bawa sendiri, misalnya apa HP-nya gitu. Laptopnya tapi begitu. iya laptopnya gitu. Baik. Ini ruangan apa ini? Ya, ini ruangan rapat. Ini memang dulu ruangan PKK, tapi saya fungsikan supaya jadi lebih bagus. Saya fungsikan jadi ruangan rapat ini. Jadi memang dengan kondisi bahwa karena saya sudah beberapa tempat, kecamatannya tidak boleh kalah gitu, tidak boleh kalah dengan dinas, dengan apa bagian gitu. Harus dibangun kita kecamatan orang-orang yang penuh dengan kapabilitas dan semuanya sangat baik semua gitu. Jadi jangan mentang-mentang kecamatan terus meja saja tidak ada, itu tidak boleh gitu. Jadi saya penuhi dulu itu supaya warga juga bangga, masyarakat pegawai khususnya juga senang gitu kan. Jadi semangat bekerja inovasi gitu. Kemudian ini juga menarik karena dihiasi dengan piala-piala, peringkat begitu. Jadi itu kan sejarah. Jadi yang terakhir kami juara umum 2 MTQ 2020. 2020 ya, kalau saja tahun kita 2019 juara 1. Tahun ini juara 2. Insya Allah nanti tahun depan kita rebut lagi gitu. Mudah-mudahan. Dan banyak sih prestasi di baik sebelumnya maupun yang sekarang. Saya juga sudah berapa kali nerima penghargaan itu khususnya di Sako. Dan orang-orang yang datang ke sini untuk belajar banyak dari kepolisian, dari universitas-universitas itu datang, kita terima, kita buat seperti kita menerima ketika di wali kota, karena mantan kabak humas, mantan kabak protokol, jadi standarnya tahu. sudah terjamin Standarnya begitu udah ya tahu. Kak Amir ya. Tapi ngomong-ngomong dari sekian banyak mungkin penghargaan yang diterima, kemudian juga pertemuan yang sudah dijalankan, apa kira-kira yang tidak pernah terlupakan begitu? Penghargaan itu kadang-kadang kepuasan hati ya. Jadi saya ketika pernah mengantarkan salah satu kelurahan di Kota Palembang ini menjadi juara 2 nasional. Jadi pada saat itu di Kelurahan Pelaju Ulu gitu. Jadi saya kebetulan kepala bidang yang membidangi masalah lomba itu gitu. Jadi alhamdulillah semua potensi itu di Pelaju itu kami keluarkan, kami support masyarakat bagaimana supaya dia bisa berinovasi. Alhamdulillah se-Indonesia ini pernah juara 2 tahun 2016. Nah, alhamdulillah juga saya yang merasa mengantarkannya ke sana gitu. Salah satunya juga itu juga ya intinya proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Begitu. Kemudian ketika berhubungan langsung dengan masyarakat, apa pengalaman yang membuat terharu mungkin seorang Kak Amir? Oh banyak. Kalau di Sakoni ada beberapa, tapi yang paling saya ingat gitu ya, waktu saya bertugas di Kecamatan Kalidoni gitu. Jadi ada ibu-ibu yang menangis dengan permasalahan keluarganya, namanya sudah tidak ada lagi, orangnya ada gitu, namanya tapi nggak ada lagi di kartu keluarganya gitu. Jadi itu bahan koreksi bagi kami lah pada saat itu, kok bisa gitu. Jadi dengan permasalahan itu dia ada KDRT gitu kan. Jadi saya terenyuh lah pada saat itu. Jadi saya terus teringat, oh ini jangan sampai saya demikian gitu, kasihan gitu. Ya, jadi memang itu juga mungkin yang menjadi bekal pengalaman juga. Ya, alhamdulillah. Jadi memang cukup banyak beberapa permasalahan masyarakat yang dikeluhkan kepada saya khususnya, dan saya melihat itu jadi contoh bagi kehidupan saya pribadi. Jadi jangan sampai saya ataupun keluarga itu jadi ya begini gitu kan. Jadi permasalahan yang dialami warga itu juga tidak hanya sebatas birokrasi, tetapi juga urusan keluarga juga diceritakan begitu. KDRT dan sebagainya, gizi buruk, ada anaknya yang ditelantarkan oleh ibunya, dirawat oleh bapaknya sehingga dia jadi ya kasihan lah gitu. Jadi kondisinya banyak sekali. Jadi itulah kenapa seorang camat, seorang lurah itu harus begitu dekat dengan masyarakatnya. Oh iya, jadi memang itu penting. Kalau warga camatnya, lurahnya itu nggak tahu dengan warganya itu kelewatan itu. Kalau menurut saya, karena secara harfiah memang camat lurah itu ada karena ada warga. Baik. Kalau nggak ada warga ya bukan camat lurah, mungkin dinas atau apa gitu kan, instansinya gitu, beda gitu. Iya, Kak Amir, kita jalan-jalan lagi ke ruangan lain. Boleh. Iya, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Kak Amir, ini ruangan apa ini? Tampaknya menarik ya, ada playground-nya begitu. Jadi memang di Sako ini di pelayanan, karena kan kadang-kadang masyarakat yang datang untuk minta pelayanan itu kan ngajak anak-anak. Kadang mereka menunggu cukup lama, ya ada beberapa menit lah, anak-anaknya bisa main gitu. Jadi memang kami buka suasana yang tetap nyaman gitu. Jadi jangan uang tuh datang kayak kaku gitu kan. Jadi tetap pelayanannya tetap yang friendly gitu. Jadi tetap homey juga ya, begitu homey, ya. ya. Tapi ngomong-ngomong soal homey, masih ada waktu untuk keluarga, Kak Amir? Alhamdulillah, dari dulu memang kondisinya beginilah. Jarang di rumah gitu. Jadi kemarin juga waktu di Kabak Humas juga cukup padat juga, ditambah lagi sekarang. Jadi saya sampaikan dengan keluarga, ketika saya jadi camat, sebagian jiwa, bukan sebagian jiwa, sebagian raga saya sudah milik warga juga, ini milik warga Sako. Jadi sebisa mungkin saya harus bisa membagi waktu gitu. Jadi dengan keluarga, hari-hari libur saya berusaha untuk jalan gitu, menikmati waktu-waktu dengan keluarga. Tapi anak-anak umurnya sudah bisa diberikan pemahaman? Oh, alhamdulillah. Yang nomor 1 kelas 1 SMP, kelas nomor 2 kelas 5, nomor 3 2 tahun setengah. Jadi sudah mengerti ya tugas papanya biasa, apa begitu. Sudah sering ditinggal, jadi memang ya karena udah pindah-pindah berbagai tempat ini, jadi udah ngerti semua gitu. Kemudian arti keluarga untuk Kak Amir itu apa, Kak? Keluarga ini penting karena saya tidak bisa sampai hari ini duduk di sini, berdiri di sini kalau tanpa keluarga, tidak bisa. Jadi saya selalu berusaha ya, memberikan contoh yang baik, selalu memberikan teladan, berusaha itu. Jadi baik dari sisi pendidikan, kemudian keagamaan. Jadi saya berusaha untuk bagaimana anak-anak saya bisa mencontoh itu. Jadi sekolah juga saya berusaha sampai setinggi-tingginya gitu. Kemudian arti seorang ayah untuk Kak Amir itu sendiri seperti apa? Oh iya, itu motivator, mentor, fasilitator, semualah gitu. Jadi saya banyak belajar dengan keluarga saya, dengan orang tua saya. Jadi memang banyak pengalaman yang bisa saya petik ketika saya mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang sifatnya penting dan berdampak pada diri saya berusaha untuk bagaimana ya saya bertanya dulu lah, sowan gitu, bertanya gitu orang tua, itu penting gitu. Ya, ayah, ibu seorang birokrat, kemudian juga turun ternyata anaknya juga begitu. Alhamdulillah. Kemudian beliau juga sangat membanggakan anaknya begitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian nantinya apakah memang anak-anak juga nanti akan diarahkan ke arah yang sama? Ya saya tidak tahu, tapi secara kalau kayak sekarang anak-anak saya bebaskan untuk dia memilih apa yang dia sukai gitu. Termasuk masalah seni, termasuk masalah olahraga dan sebagainya. Karena yang penting saya memberikan sesuatu yang baik, yang memang bermanfaat bagi anak-anak saya. Dan saat-saat sekarang ini memang kondisinya anak-anak ini perlu bimbingan, perlu sentuhan gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita sibuk terus kita lupa gitu dengan kewajiban kita sebagai seorang orang tua gitu. Tapi Amir ngomong-ngomong ketika memutuskan untuk masuk ke STPDN, apakah ini murni keinginan seorang Kak Amir atau sebenarnya ada arahan juga dari ayah, ibu begitu? Saya dulu sempat kuliah. Saya dulu sempat kuliah dan saya tidak terpikir sebenarnya mau jadi seorang birokrat sebenarnya gitu, karena memang hakikatnya saya senang dengan sekolah, saya senang dengan pendidikan gitu. Jadi saya dulu sempat bercita-citanya jadi guru sebenarnya. Iya, jadi guru, dan sempat saya buka kursus bahasa Inggris kan pada saat itu gitu, sempatlah jalan berapa tahun. Dan alhamdulillah memang semua yang saya alami di masa dulu gitu, pengalaman saya selalu tularkan kepada staf-staf, kepada rekan-rekan gitu. Jadi supaya mereka juga bisa mengerti bahwa ini loh yang baik, ini loh yang seharusnya tuh begini. Gitu. Kemudian ketika saat ini sudah berada di posisi saat ini, apa yang senantiasa menjadi pedoman begitu? Ada beberapa lah ya, tapi yang paling saya ingat, saya pernah jalan-jalan, saya ingat ada sebuah motto, it's not about making ideas, but it is about making ideas happen. Jadi bagaimanapun juga, kalau kita bicara saja ya semua bisa, tapi bagaimanapun sekecil apapun yang kita kerjakan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu yang saya pegang sampai hari ini. Jadi makanya khusus di Kecamatan Sako saat ini, orang sering heran, dari mana, bagaimana bisa. Ketika saya masuk di Sako ini, 1 bulan, 2 bulan,
saya langsung memberikan penghargaan bagi pelaku UMKM yang selama ini penghargaan itu hanya diberikan dari pemerintah kepada pengusaha-pengusaha besar. Sekarang 2 bulan saya masuk, saya berikan penghargaan, saya pestakan di sini. Jadi supaya mereka tukang-tukang model, tukang pempek yang gerobak-gerobakan, tukang bubur ayam, mereka merasa dihargai dan mereka senang gitu. Dan pada kenyataannya mereka inilah orang-orang sebenarnya yang taat pajak sebenarnya gitu. Walaupun persentasenya sedikit gitu. Ya, ngomong-ngomong, lalu ke depan apalagi nih mimpi begitu ya yang ingin diraih? Karena usia 36 tahun masih lebih dari 20 tahun ya untuk pensiun begitu. Masih 24 tahun lagi ya, kurang Kamir lebih ya. lah, fokus saya sekarang saya sedang menempuh pendidikan doktoral ini di Unsri, mungkin ya 1 bulan lah sudah selesai. Saya dari 2015 saya udah kuliah doktoral ini. Target saya bulan November ini selesai. Jadi memang tadi juga saya harusnya bimbingan tadi kan harusnya gitu. Jadi saya berusaha itu, kemudian saya punya cita-cita saya ingin ya mengabdi yang lebih besar lagi lah kepada negara ini dengan birokrat yang memang lebih tinggi lagi ya pasti gitu. Dengan semua basic yang sudah diraih begitu ya. Iya, pastilah itu. Jadi memang itu harapan ya, bisa jadi nanti suatu saat saya kemana, memang jujur saja banyak yang sudah menawari untuk jadi tenaga pengajar, untuk jadi di sini posisi ini posisi itu, tapi saya pikir tidak perlu gitu, karena sejatinya ASN itu dimanapun kapanpun ya tetap sama saja sebenarnya. Kalau kita mau jadi apapun, kita jadi apapun itu, kalau kita bermanfaat bagi orang lain ya pasti bisa senang saja gitu kan, happy gitu. Itu yang saya pegang. Dimanapun gitu. Jadi tidak harus jadi apa gini. Tapi kalau kita punya kemampuan, kita punya kapabilitas, apa salahnya kita harus meningkatkan kemampuan kita dengan sebaik mungkin gitu. Iya, jadi karena memang itu tadi motonya adalah bisa berguna di mana saja. Iya, betul. Bermanfaat lah. Jadi walaupun saya bawa peralatan olahraga, tapi alhamdulillah dengan adanya peralatan olahraga tadi, masyarakat bisa ingat, bisa merasa apa sih makna yang saya ingin sampaikan gitu. Baik, Kamir, ini menarik sekali, kami bisa mendapatkan banyak sekali motivasi begitu, kemudian juga pelajaran hidup dari seorang Amiruddin Sandi yang di usianya dengan masih sangat muda ini sudah banyak sekali sudah makan asam garam gitu di dunia pemerintahan. Dan juga satu lagi, maaf mengganggu hari ini waktunya ya Kamir ya. Tadi harusnya asistensi nih harusnya. Iya, harusnya asistensi, tapi tadi saya batalkan, saya izin, saya ada acara dulu sebentar gitu. Tadi awalnya saya mau batalkan yang ini tapi tidak jadi gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Kamir atas waktunya. Nanti mampir lagi ke sini. Iya, baik, terima kasih. Siap kalau semoga begitu. Bermanfaat. Iya, pemirsa, demikian bukan basa-basi kali ini. Akhirnya saya Wima Yasrusam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.